wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Kepala SD Rangka 6, Ibu Rita Erwia MPD. Yang kami hormati Ibu Bapak rekan guru SDN Rangka 6 Surabaya dan juga para mahasiswa PWG Indonesia. Alhamdulillahirobbilalamin. Mohon izin perkenalkan, di sini saya akan memaparkan terkait diseminasi budaya positif di modul 1.4. Sebelum kita mulai, marilah kita baca bersama-sama bacaan basmalah agar kegiatan hari ini dapat berjalan dengan lancar dan dapat memberikan ilmu yang bermanfaat. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Ibu Bapak yang kami hormati, mohon izin saya akan menyampaikan pemaparan terkait dengan modul 1.4 yaitu budaya positif. Di sini Bapak Ibu, mohon maaf izin tidak menyampaikan terkait dengan modul 1.4 di mana di sini adalah diseminasi menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Jadi di sini nanti saya akan memaparkan terkait bagaimana budaya positif, menumbuhkan budaya positif di lingkungan baik di kelas maupun di sekolah SDN Rangka 6 Surabaya. Ibu Bapak yang kami hormati, jadi di sini apa sih itu budaya positif? Jadi budaya positif di sini adalah nilai-nilai, keyakinan maupun kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar peserta didik dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Untuk menumbuhkan budaya positif ini dibutuhkan kolaborasi, kerjasama antara berbagai pihak, baik kepala sekolah, baik guru, baik orang tua siswa maupun siswa atau murid. Bagaimana menimbulkan budaya positif ini dilaksanakan dalam upaya menumbuhkan self disiplin, ya, disiplin dari diri peserta didik adalah dengan menumbuhkan motivasi intrinsik para peserta didik untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ibu Bapak, terkait dengan motivasi ini di dalam diri ini ada dua, yaitu motivasi intrinsik dan juga motivasi intrinsik. Nah, ketika Bapak Ibu dalam proses pembelajaran maupun di dalam kegiatan sehari-hari ini kan pasti menemui ketika permasalahan siswa, bagaimana menghadapi masalah, nanti akan dibahas bagaimana itu pemecahan melalui segitiga restitusi. Untuk pemaparan hari ini ada beberapa terkait dari konsep inti budaya positif. Hari di sini ada 8 yang akan saya paparkan. Yang pertama terkait dengan perubahan paradigma belajar. Nah, Ibu Bapak, terkait dengan perubahan belajar, sekarang masuk ke era apa Bapak Ibu? Kurikulum Merdeka. Jadi yang kemarin sebelumnya kurikulum 2013, untuk sekarang ini mulai mengarah ke kurikulum Merdeka. Jadi ada perubahan di dalam baik proses maupun kegiatannya. Yang kedua yaitu disiplin positif, ya, bagaimana menumbuhkan sikap-sikap yang baik di lingkungan sekolah maupun di kelas. Kemudian yang ketiga yaitu motivasi perilaku manusia. Manusia ini dalam bertindak ini ada motivasinya. Nah, nanti akan dipaparkan. Kemudian kebutuhan dasar dari manusia. Manusia ini ada beberapa kebutuhan dasarnya. Yang kelima yaitu nilai-nilai kebajikan. Yang keenam posisi kontrol guru. Nah, nanti ketika Bapak Ibu ada suatu masalah, Bapak Ibu menempatkan posisinya sebagai apa. Jadi ada 5 posisi kontrol nanti. Kemudian yang ketujuh yaitu keyakinan kelas. Dan yang ke-8 segitiga restitusi. Nah, dari 8 pemaparan ini mungkin Bapak Ibu sudah ada yang menerapkan, sudah tidak asing lagi, ya. Jadi nanti saya tinggal mengulas maupun menjelaskan.
Yang pertama terkait dengan pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, Ibu Bapak, terkait dengan paradigma baru sekarang masuk ke kurikulum 2000, kurikulum Merdeka ya, yang beralih dari kurikulum 13 sekarang mencoba untuk masuk ke kurikulum Merdeka, di mana pembelajaran di sini ini mulai adanya diferensiasi. Nah, Ibu Bapak, yang sini yang diharapkan daripada murid yaitu tumbuhnya profil pelajar Pancasila. Ya Pak, Ibu Bapak, bagaimana profil pelajar Pancasila biasanya dinyanyikan bersama-sama. Coba ya kita nyanyi sama-sama profil pelajar Pancasila. 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ya, terima kasih. Nah, ini adalah beberapa profil yang diharapkan tumbuh daripada pembelajaran di kurikulum Merdeka. Bagaimana mewujudkan profil pelajar Pancasila. Untuk selanjutnya terkait dengan respon daripada stimulus respon dan juga teori kontrol. Nah, di dalam tubuh manusia ini ada beberapa ya, stimulus respon atau rangsangan. Bagaimana kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ini ada stimulus ya, ada sesuatu yang dirangsang. Teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita tidak bisa memaksa, tapi bagaimana kita bisa memahami orang lain, pandangan itu yang berbeda. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sedangkan di teori kontrol semua perilaku memiliki tujuan. Sama hanya ketika ibu bapak mengajar, ada anak yang terkadang mungkin persepsi kita, anak ini kok tidak bisa diam, anak ini kok selalu berbuat sesuatu yang menurut ibu bapak ini adalah suatu kesalahan. Nah, di sini teori kontrolnya, anak melakukan sesuatu pasti ada tujuannya. Karena apa tidak ibu bapak mencoba menanya, kenapa kalian melakukan seperti itu? Kenapa anak-anak kok melakukan seperti itu? Jadi dicoba untuk digali. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Ini kalau ada stimulus. Jangan di teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi Bapak Ibu yang punya kontrol terkait dengan teori kontrol. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Jangan di teori kontrol Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Di kolaborasi dan konsekuensi menciptakan pilihan-pilihan yang baru. Jadi anak-anak ketika di teori kontrol ini mencoba menggali, kemudian bagaimana mereka bisa menemukan solusinya atau hal yang baru dari suatu pemecahan tersebut. Berpikir menang atau kalah. Nah, kalau di teori kontrol ini adalah win-win solution, mencari model berpikir menang-menang, tidak ada yang salah. Selanjutnya terkait dengan disiplin positif. Dari disiplin positif di sini berasal dari kata disiplin yang artinya belajar. Nah, ketika Bapak Ibu ini mengajak anak disiplin, contoh penerapan disiplin yang sehari-hari ketika Bapak Ibu proses pembelajaran, bagaimana anak-anak masuk pagi ya, kemudian bagaimana anak-anak bisa mengikuti kegiatan dengan baik. Selamat datang kepada Bu Rita dan Bu Bapak. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa imbalan, ancaman maupun hukuman. Jadi di sini bagaimana menumbuhkan
disiplin dari dalam diri. Ya, kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Rita Erlia selaku Kepala Sekolah SD Rangka 6 yang sudah berkenan hadir di diseminasi saya terkait budaya disiplin. Kemudian apa sih tujuan daripada disiplin positif? Ini sebagai pendidik adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku yang lebih baik. Nah, ketika Bapak Ibu ya anak-anak ini melakukan suatu disiplin, ini aksturnya ya ada dua, disiplin dari dalam diri dan juga dari luar atau intrinsik dan ekstrinsik. Baik. Tetapi di sini yang paling efektif yaitu dari dalam diri atau intrinsik, dari mereka ada kesadaran dan tanggung jawab terkait dengan disiplin yang mereka lakukan tanpa ada iming-iming ataupun rangsangan dari luar. Baik, berikutnya terkait dengan nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan apa yang diharapkan tumbuh dan berkembang dari suatu proses pembelajaran. Nah, kalau Ibu Bapak tadi terkait dengan profil pelajar Pancasila ada berapa Bapak Ibu? Ada 6, apa saja? Beriman dan bertakwa, Ketuhanan Yang Maha Esa, kemudian berkebinekaan global, mandiri, gotong royong, kreatif. Oke, terima kasih, tepuk tangan. Nah, ini adalah harapan yang tumbuh daripada nilai kebajikan di dalam siswa terkait dengan profil pelajar Pancasila yang sekarang diterapkan dalam kurikulum Merdeka. Kemudian terkait yang kedua yaitu Economic Program yang diharapkan adalah tumbuh rasa toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Kemudian yang ketiga yaitu keterampilan hidup. Nah, ini yang tidak kalah pentingnya ya, harapannya ini anak-anak bisa memiliki nilai kebajikan yaitu dapat dipercaya, lurus hati ya, atau jujur, pendengar yang baik, tidak merendahkan orang lain dan memberikan yang terbaik dari diri. Ini adalah harapan-harapan nilai kebajikan yang tumbuh dan berkembang di anak-anak. Selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Manusia ini membutuhkan sesuatu ya, yang menjadi kebutuhan. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang dilakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah agar kebutuhan dasar dapat terpenuhi dengan baik. Ibu Bapak, kebutuhan dasarnya apa saja? Bapak, saya ingin tahu. Yang menjadi kebutuhan primer, ya sandang, pangan, papan, ada kebutuhan. Ada lagi Bapak Ibu? Kira-kira kebutuhan apa yang diberikan? Sekunder, ya kebutuhan primer, tersier, sekunder, kebutuhan pokok, ya. Nah, di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia, itu Bapak. Yang pertama yaitu bertahan hidup. Apa saja kebutuhan bertahan hidup? Nah, kalau di dalam adalah kebutuhan primer terkait dengan pakaian, makanan, ya, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Ini adalah kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Yang kedua yaitu kasih sayang, rasa diterima, kemudian bagaimana dipedulikan, kerjasama dan menjadi bagian dari kelompok. Ini adalah salah satu. Mungkin untuk yang nanti kadang butuh kasih sayang antar sesama. Yang ketiga yaitu penguasaan.
penguasaan ini terkait dengan harga diri, ya, harga diri, keinginan untuk menjadi pemimpin. Jadi ibu bapak ini sebagai manusia kadang ingin menjadi sosok pemimpin. Kalau sekolah kita ada pemimpin, yaitu ibu kepala sekolah, ya, Bu Rita Elia selaku pemimpin. Yang keempat yaitu kebebasan atau freedom, bagaimana bisa mandiri, kemudian memiliki pilihan dan mencoba hal yang baru. Yang kelima yaitu kesenangan atau fun. Jadi ada rasa bermain, ada humor dan tertawa. Jadi ini adalah 5 kebutuhan dasar manusia yang harapannya bisa terwujud. Selanjutnya terkait dengan motivasi perilaku manusia. Di dalam diri manusia ini ada 2 unsur mereka untuk bertindak, yaitu motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Motivasi dari dalam diri dan juga motivasi dari luar. Untuk motivasi ekstrinsik apa contohnya, yaitu adanya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Suatu contoh, ya, apa yang terjadi apabila saya tidak melakukannya. Jadi ketika ibu bapak tidak masuk kerja, kira-kira nyaman apa tidak ibu bapak? Tidak nyaman. Ketika ibu bapak berangkat ke sekolah naik sepeda motor kemudian tidak memakai helm, nyaman apa tidak? Tidak nyaman. Ketika ibu bapak ini mengajar kemudian berhalangan hadir, nyaman apa tidak? Nah, tidak nyaman. Ini berarti motivasinya ekstrinsik, ya, dari luar diri, bahwa oh ternyata ini kalau saya tidak masuk, saya tidak melakukan, ternyata ada ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, ya. Nah, contohnya apa yang saya dapatkan apabila saya melakukannya, ibu bapak? Nah, ketika apa yang diingat, motivasi apa yang diingat selama mungkin bekerja, harapannya dapat imbalan. Nah, ibu bapak kalau bekerja di sini kan dapat gaji, ya enggak? Nah, jadi ada motivasi istrinya, kalau saya tidak bekerja, kira-kira dipotong apa enggak gajinya? Tidak ada yang dipotong, ya, ada konsekuensinya. Atau kalau yang guru-guru PJOK, guru olahraga, ada anak-anak ikut lomba biar menang nanti dapat juara, dapat bonus, berarti ada istimewa. Yang ikut lomba drum band, nanti apa motivasinya? Dapat reward, dapat hadiah. Hadiahnya bisa berupa money, bisa berupa piagam yang bisa digunakan untuk jalur prestasi. Ya, ini berarti motivasinya ekstrinsik dari luar. Yang ketiga yaitu motivasi intrinsik. Nah, ini yang diharapkan tumbuh dan berkembang, ya, motivasi dari dalam dirinya, yaitu untuk menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percayai, saya akan menjadi seperti apa bila saya melakukannya. Nah, ini anak-anak ini kalau mungkin sudah ada yang pernah bertanya, anak-anak nanti kalau besar kepingin jadi apa? Nah, dokter. Nah, kemudian bagaimana cara menjadi dokter tersebut? Mereka biasanya akan menjawab dan sebagainya, sehingga oh ternyata ini bisa tumbuh dari dalam diri mereka. Ini yang akan menjadi lebih kuat, ya, motivasi intrinsiknya. Terkait dengan motivasi, sekarang ada yang biasanya sering dilakukan, yaitu motivasi berupa penghargaan. Nah, ternyata menurut ya, bahwa penghargaan ini bisa menjadi sesuatu yang tidak baik, ya. Di sini dihukum oleh penghargaan, bahwa penghargaan tertentu
berlaku sama dengan hukuman. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu yang memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang minta-minta atau membujuk. Nah, Bapak Ibu, ketika melakukan, anak-anak disuruh melakukan, kemudian biasanya hadiah apa yang sering Bapak Ibu lakukan penghargaannya? Permen, ya. Ada lagi Bapak, anak-anak kalau tahun ini saya kasih hadiah uang, snack, ya. Nah, ini adalah salah satu penghargaan atau reward. Ternyata ini ada dampaknya, ya. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Nah, ini bedanya dengan nanti yang motivasi ekstrinsiknya. Oh, kalau nggak ada hadiahnya, biasanya anaknya alasan tidak semangat melakukan. Oh, kalau dikasih ini, mereka berlomba-lomba dengan semangat. Penghargaan ini mendukung, ya. Kemudian penghargaan mengurangi ketepatan. Kadang ada anak-anak ini merusak hubungan. Jadi anak-anak akan biasanya yang dapat hadiah senang sekali, yang tidak dapat biasanya akan ada rasa kecewa, ada rasa minder. Jadi akan menimbulkan hubungan yang tidak baik. Bagaimana biar anak-anak ini termotivasi? Nah, ini ada beberapa contoh pengakuan atau apresiasi dari suatu kebajikan atau kebaikan. Kemarin saya perhatikan, ya, ketika ada anak yang menolong temannya, apa yang dilakukan? Rasa empatimu besar sekali. Pada saat menolong murid baru di kelas kita, jadi mungkin ada siswa baru, kemudian ada yang butuh pertolongan, dia membantu. Nah, ini salah satu bisa dilakukan. Yang kedua yaitu pada saat membantu teman-temanmu tugas kelompok. Nah, saya menghargai kepedulianmu. Ada kebajikan yaitu kepedulian. Dan yang ketiga, pada saat memungut kertas-kertas berserakan, ada tanggung jawab dan ucapan terima kasih. Apakah Ibu Bapak pernah melakukan kegiatan ini? Karena alhamdulillah, ya. Mungkin ini sepele ya jika dibandingkan dengan hadiah, ya, tapi ketika bagaimana kita mencoba mengapresiasi nilai-nilai kebajikan siswa, maka ini akan menjadi sesuatu yang berkesan dan bermanfaat. Kemudian berikutnya yaitu posisi kontrol seorang guru. Ibu Bapak, di sini ada beberapa posisi kontrol seorang guru, ya. Ini ada 5. Sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, kemudian sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Kira-kira Ibu Bapak ini yang biasanya sering dilakukan ketika anak-anak sedang proses pembelajaran. Dari 5 ini mana yang biasanya sering dilakukan? Nomor 5 manajer. Nomor berapa lagi Bapak? Nomor 1 penghukum. Nah, kira-kira sebagai penghukum, kenapa kok dilakukan sebagai penghukum? Ya. Nah, ada siswa yang melakukan pelanggaran terus dihukum. Ada lagi sebagai manajer. Oke, bagus, ya, mengontrol suatu proses pembelajaran. Nah, bagaimana penerapan dari 5 macam posisi kontrol guru? Nah, kekecilan ya Bapak, ya, karena banyak sekali di sini saya coba. Kalau sebagai penghukum apa yang dilakukan? Sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Yang pertama, ya, guru berkata, kalau penghukum identik dengan menghati atau menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyuruh, kamu salah. Biasanya, ya Bang, enggak? Pernah melakukan apa tidak? Pernah.
Pembuat orang merasa bersalah. Ini biasanya anak didonkan, ya, berceramah dan mengatakan seharusnya kamu tidak melakukan seperti itu. Saya sebagai guru kecewa, kok ya kamu ulangi lagi. Kenapa tidak, Ibu Bapak? Kemudian yang ketiga, kalau sebagai teman bagaimana? Membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Alasannya apa? Kamu melakukan itu kenapa? Nah, biasanya kenapa sih kamu kok melakukan itu? Alasannya apa? Biasanya ini teman lebih ke persuasif, ya. Yang keempat sebagai pemantau. Pemantau, berkali-kali kamu melakukan kesalahan. Dan yang kelima yaitu sebagai manajer. Nah, tadi manajer ini memantau, kemudian kalau ini salah, ini yang dilakukan. Kemudian kalau kamu tidak melakukan awas, ya, tadi ini adalah beberapa poin. Kalau sebagai penghukum biasanya apa yang dikatakan. Hasilnya anak-anak kira-kira tambah nurut apa tambah berontak ketika dihukum. Kamu salah, selalu salah. Biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi dari muridnya. Ketemu guru nih, nanti marah-marah lagi. Tadi mereka biasanya tidak ada rasa jerah, tapi mengulangi lagi. Pernah Ibu Bapak merasakan seperti itu? Sering. Ya, anak-anak ini dikasih hukuman tapi diulangi lagi, diulangi lagi. Ya, ini kalau kita memposisikan diri sebagai penggugul, dia dikontrol dari luar. Yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Kamu seharusnya sudah tahu, bila lelah mengatakan. Nah, ini biasanya kalau merasa bersalah seperti ini murid berkata maafkan saya. Biasanya muridnya merasa rendah diri. Biasanya mungkin yang awalnya berontak turun, kemudian merasa bersalah dan rendah diri. Sebagai teman, ini yang ada yang humanisme, bagaimana guru sebagai teman menghitung dan mengukur, kemudian apa peraturannya ketika kalian melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan peraturan. Guru menyesuaikan diri, murid berkata berapa banyak bintang yang saya peroleh berupa halaman yang harus saya tulis. Biasanya ini muridnya lebih friendly, muridnya tidak ada rasa jerah. Kemudian sebagai pemantau, menyesuaikan diri bila diawasi. Dan murid ini dampaknya menitikberatkan pada sanksi atau hadiah dirinya. Ada tadi yang imbas daripada hadiah, Ibu Bapak, bagaimana ternyata dampaknya ini untuk murid. Kalau ada hadiah mereka semangat, kalau tidak ada hadiah mereka agak rasa-rasa. Dan yang kelima yaitu sebagai manajer, yaitu untuk menguatkan pribadi yang baik. Bagaimana caranya bisa memperbaiki keadaan, mencari win-win solution atau solusi yang terbaik. Kira-kira dari 5 ini mana yang paling efektif untuk sebagai kontrol terhadap murid? Sebagai penghukum, membuat orang merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pembantu, atau sebagai manajer? Lihat sikap. Yang paling baik, efektif. Nah, jadi sebagai teman, jadi mencoba untuk menggali kenapa seperti itu sampai mencoba mencari solusi. Jadi Bapak Ibu ini memposisikan, ternyata untuk menjadi guru ini ada beberapa posisi kontrol yang bisa dilakukan dengan efek atau dampaknya seperti ini. Nah, ini ada contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Ada kasus, ya,
Siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Pernah melihat ibu bapak siswa yang tidak memakai topi, tidak memakai dasi? Nah, kalau hari Senin ya kira-kira diulangi lagi apa berubah? Diulangi lagi. Berat ada sesuatu yang perlu diperbaiki. Sebagai penghukum, tadi ada 5 posisi kontrol. Jika guru sebagai penghukum, apa yang dilakukan? Tadi bahasanya bisa fisik, bisa verbal. Nah, kalau di sini sebagai contoh, murid hormat pada bendera dan berdiri sambil menyanyikan lagu nasional Indonesia Raya. Pernah dilakukan di sekolah? Pernah, sering. Kira-kira muridnya ngulangi lagi apa berubah? Ulangi lagi ya. Ternyata setelah diberi seperti ini, ternyata mereka tidak berubah. Ini kalau dilakukan posisi kontrol guru sebagai penghukum. Ada verbal, ada fisik. Yang kedua, jika posisi kontrol sebagai pembuat merasa bersalah. Nah, bagaimana guru membuat murid ini merasa bersalah, merasa tidak nyaman. Bapak kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahumu? Besok tak bawa lagi, besok ada yang ketinggalan. Pernah dilakukan Bapak? Sering. Nah, padahal sudah muridnya sudah merasa bersalah. Iya Pak, maaf. Tapi terulang kembali. Ya, ini jadi bagaimana posisi kontrol guru sebagai merasa bersalah pada siswa. Yang ketiga yaitu sebagai teman. Nah, ini pendekatannya lebih ke persuasif ya. Guru pada posisi teman tidak akan menyakiti murid, namun tetap murid melalui persuasi. Jadi mencoba menggali, kemudian bagaimana solusinya. Ayo ikuti aturan sekolah, bantulah demi Bapak ya. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, lain kali jangan diulangi lagi. Kenapa tidak melakukan Bapak? Anak-anak gak kerjakan PR. Nah, sebagai teman, ayolah dirayu. Pernah merayu? Pernah. Hampir setiap hari sebagai teman. Ya, ayolah dikerjakan, jangan diulangi lagi. Kalau seperti itu bagaimana perasaan murid? Ada perasaan bersalah, ada perasaan diperhatikan, tapi tidak menjudge ya, tidak melakukan oh kamu salah, tapi mereka muridnya akan ada perasaan yang lebih baik ya. Berikutnya sebagai pemantau. Posisi pemantau berdasarkan peraturan-peraturan dan konsekuensi. Kamu telah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Kira-kira kalau anak nggak bawa perangkat atribut sekolah, apa biasanya konsekuensinya? Kalau ibu bapak anak-anak tidak mengerjakan PR, konsekuensinya apa? Membuat catatan khusus. Ada lagi bapak harus dikerjakan di hari itu. Nah, ini adalah konsekuensi. Ibu bapak, apakah pernah membuat kesepakatan kelas? Ya, biasanya untuk kesepakatan kelas ini apa yang diangkat? Yang diangkat apa? Yang sering diangkat jadi kesepakatan kelas. Nah, kesepakatan anak-anak apa kira-kira? Kerjakan di luar berdiri ya. Ini ada satunya konsekuensi yang dilakukan jika melanggar, mengerjakan di luar. Ada lagi contoh kesepakatan kelas?
menyanyi. Ya, ini adalah kesepakatan. Tiap kelas ini berbeda. Tadi mereka murid dilibatkan dengan guru berkesepakatan, ya, dan disetujui bersama-sama. Ketika dilanggar, mereka tahu konsekuensinya. Dan yang kelima yaitu sebagai manajer. Guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab dan mendukung murid menemukan solusinya sendiri. Apa rencana kamu untuk memperbaiki kesalahanmu? Tadi mereka diajak untuk berpikir, menemukan solusinya, sehingga solusi itu dihasilkan dari murid, dilakukan secara mandiri dan tanggung jawab. Nah, dari 5 posisi kontrol tadi, kalau ibu bapak yang paling merasa nyaman sebagai apa? Kira-kira sebagai teman. Orang kecil kelas 1 nggak bisa Ya, sebagai teman. Jadi mencoba untuk berkolaborasi sebagai teman. Oke ya, alhamdulillah. Ini adalah 5 posisi kontrol seorang guru. Dan nanti Bapak Ibu bisa diaplikasikan sesuai dengan apa yang dialami. Jadi kapan sebagai teman, kapan sebagai manajer. Selanjutnya yaitu keyakinan. Nah, sebelum membuat tadi ada keyakinan kelas dan sebagainya. Apa itu keyakinan? Keyakinan adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal. Secara umum, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Jadi ini sifatnya universal atau secara umum, tidak membedakan baik agama, ras maupun suku. Keyakinan untuk motivasi seorang dari dalam, yaitu motivasi secara intrinsik. Seseorang akan lebih bergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti secara peraturan. Nah, ini yang harapannya tumbuh dan muncul, bahwa anak-anak ini punya keyakinan dari dalam diri yang tumbuh dibandingkan dengan mereka harus mematuhi tata tertib sekolah. Kalau melanggar ini, kalau tidak melakukan ini, tapi mereka, oh ternyata saya dengan melakukan kesadaran bisa melakukan sendiri tanpa ada paksaan dari orang lain. Pembuatan keyakinan kelas. Ibu bapak pernah membuat keyakinan kelas? Tadi keyakinan kelas dengan peraturan kelas beda apa sama? Keyakinan kelas dan kesepakatan kelas beda apa sama? Ya, ini adalah berbeda Bapak Ibu antara keyakinan kelas dengan peraturan kelas. Nah, keyakinan kelas ini abstrak, ya, berupa suatu pernyataan universal dibuat dalam pernyataan positif sesuai dengan kondisi sekolah dan yang dilibatkan. Nah, ini peraturan kelas dan keyakinan kelas ini adalah sesuatu yang berbeda, bagian daripada budaya positif. Nah, suatu contoh dulu Bapak, peraturan kelas selalu kembalikan buku ke tempatnya. Pernah buat? Boleh ya. Dilarang mengganggu orang lain. Ini adalah peraturan. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Pernah dibuat? Dilarang melakukan kekerasan, ya. Dilarang menggunakan narkoba bergantian atau menunggu giliran. Gunakan masker dan jangan berlari di kelas atau koridor. Ada yang pernah membuat peraturan seperti ini? Nah, ini adalah contoh peraturan kelas. Keyakinan kelas, nah ini adalah nilai-nilai apa yang ada ketika anak mengembalikan buku ke tempatnya. Bagus ya.
disiplin, nilai kedisiplinan. Dilarang mengganggu orang lain. Kira-kira keyakinan apa? Dilarang mengganggu orang lain. Yes, good loh. Kayaknya Bu Nunung sudah pernah melakukan ya. Ada nilai-nilai yang muncul. Jadi, dilarang orang lain adalah menghormati orang lain. Hadir di sekitar 15 menit, disiplin. Dilarang hal kekerasan, masuk ke kasih sayang. Oke. Dilarang menggunakan narkoba ya, dilarang menggunakan narkoba. Gunakan masker, ini kesehatan. Nah, jawabannya luar biasa, tepuk tangan ya. Ternyata bisa ya. Ternyata ini kelihatan kelasnya apa Bapak Ibu. Kalau anak-anak mengembalikan buku ke tempatnya, ini adalah rasa tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, bagaimana menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Komitmen membawa orang lain atau bisa juga disiplin. Dilarang hal kekerasan, keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, ini kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain dan bersabar. Gunakan masker, jangan berlari, ini adalah bagian dari kesehatan maupun keselamatan. Nah, dari sini ya sudah mulai ada gambaran Ibu Bapak terkait keyakinan kelas. Jadi ini sifatnya universal, nilai apa yang tumbuh ketika Ibu Bapak membuat suatu keyakinan. Untuk berikutnya yaitu terkait dengan restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi mereka untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, restitusi di sini merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana harus memperlakukan orang lain. Nah, ini yang beberapa mungkin di PMM sudah pernah untuk mencoba mengerjakan terkait budaya positif. Belum. Nah, restitusi ternyata ini adalah bagaimana cara kita untuk menangis suatu permasalahan. Kelihatan Ibu Bapak? Bahasa kekecilan ya. Nah, ini ada apa perbedaan antara hukuman, konsekuensi dan restitusi. Perbedaan antara hukuman, konsekuensi dan restitusi. Kira-kira kelihatan tulisannya? Enggak. Hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Ketika anak melakukan sesuatu salah, kemudian dihukum. Ya. Konsekuensinya apa yang harus terjadi ketika anak melakukan pelanggaran? Nah, untuk restitusi mereka diberikan pilihan. Ketika kamu melakukan ini, apa yang sebaiknya kamu lakukan di restitusinya. Tidak, untuk hukuman ini tidak nyaman untuk murid dalam waktu jangka panjang. Biasanya mereka akan terkenang. Kemarin ketika tidak melakukan ini ada hukumannya. Ibu Bapak, adakah yang masih ingat hukuman yang diberikan oleh guru Ibu Bapak waktu masih sekolah? Ingat. Apa Pak? Jewer. Dijewer. Berapa tahun sekolah masih ingat dijewer? Waduh, berkali-kali Pak Guru. Oh, berkali-kali. Padahal itu masih apa, SD, SMP, SMA Pak? SD. Masih SD. Sekarang kira-kira sudah berapa puluh tahun? Lebih dari 50 tahun masih teringat hukumannya. Jadi jangka panjang ya, jangka panjang memorinya.
Konsekuensinya tidak nyaman untuk murid jangka waktu pendek karena ada kesepakatan tadi. Kalau tidak mengerjakan PR, konsekuensinya mengerjakan di luar, maka anak mungkin teringatnya sedikit. Sedangkan restitusi yaitu menguatkan murid dalam waktu jangka panjang. Anak-anak kalau tidak mengerjakan, apa restitusinya, apa solusinya. Kemudian untuk hukuman, korban mendapatkan keadilan. Nah ini biasanya kalau anak-anak ada yang dilakukan ya suatu pelanggaran, dibully oleh temannya, korbannya biasanya akan ditolong oleh ibu bapak guru. Pelakunya biasanya diberi hukuman sehingga korban merasa oh saya sudah dibantu. Kemudian yang pelakunya dihukum sama gurunya. Korban bisa diabaikan dan korban mendapatkan ganti. Kemudian hukuman murid atau anak akan tersakiti. Di konsekuensi murid atau anak dibuat tidak nyaman dan murid anak mendapatkan penguatan. Nah, dari sini mungkin ibu bapak ada yang ditanyakan terkait perbedaan hukuman, konsekuensi dan restitusi. Ya sudah paham, okay. Baik, berikutnya ini materi yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Segitiga restitusi, bagaimana ketika kita menyelesaikan suatu permasalahan. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Nah ini adalah rangkaian daripada segitiga restitusi. Apa saja tahapannya? Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Ibu bapak ketika anak-anak ini melakukan suatu pelanggaran, bagaimana ibu bapak ya membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Menstabilkan identitas. Biasanya ibu bapak atau guru menyatakan berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu bapak juga pernah melakukan kesalahan dan ibu bapak tidak mencari yang salah, tapi mencari solusi dari permasalahan ini. Ini adalah bagian dari menstabilkan identitas. Pernah apa tidak ibu bapak melakukan ini? Ada anak melakukan pelanggaran, terus bapak tidak ada manusia yang sempurna. Pernah melakukan? Nah, ini adalah ibu bapak sudah melakukan menstabilkan identitas. Jadi anak-anak ini biasanya dibuat merasa nyaman. Oh, anak-anak pelanggaran salah itu wajar. Tapi bagaimana berikutnya membuat kesalahan itu tidak terulang kembali. Nah ini adalah menstabilkan sehingga anak posisinya menjadi nyaman. Nah tahapan berikutnya yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Setelah stabil, berikutnya validasi tindakan yang salah. Membantu murid mengenali kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Jadi anak-anak untuk melakukan pasti ada alasan. Ya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Ketika anak tidak bisa diam, anak bermain, pasti dia punya alasan. Adakah cara yang efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Pernah apa tidak ketika anak-anak melakukan kesalahan ibu bapak menanya, kenapa kamu melakukan itu? Nah, pasti ya. Jadi di sini mencoba menggali latar belakang. Latar belakangnya apa sehingga anak-anak ini melakukan perbuatan seperti itu. Jadi tidak langsung dihukum. Kamu salah, kamu melakukan ini, hukumannya ini. Tapi bagaimana kita mencoba menggali ya, kesalahan dari murid.
ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Karena melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Jadi ada penanaman keyakinan. Nilai-nilai apa yang telah disepakati. Nah, kalau tadi ada nilai apa saja Ibu Bapak? Kesepakatannya menghormati orang lain, nilai kedisiplinan, ya bagaimana menjaga keselamatan dan sebagainya. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah, ini adalah menanyakan keyakinan apa yang sudah dibuat sehingga murid ini akan mencari solusi dan melakukan apa yang sudah menjadi keyakinan sebelumnya. Nah, ini ada contoh. Ini kemarin restitusinya yang saya lakukan ketika ada murid yang melakukan pelanggaran. contoh penerapan segitiga restitusi yang saya lakukan kemarin Senin ketika ada murid yang tidak memakai atribut lengkap. Bagaimana prosesnya sampai dengan mereka melakukan restitusi, apa yang harus dilakukan. Nah, ini untuk notes kata-kata mutiara. 5 tahun lagi mereka tidak akan ingat materi yang engkau berikan, tapi mereka mengingat perlakuan yang kita berikan. Jadi kalau tadi Pak Hardi, apa yang diingat dari hukuman dijewer, padahal mulai SD sampai sekarang sudah lebih dari 30 tahun masih teringat. Ya, apa yang dilakukan
ibu bapak guru sekarang mungkin akan terkenang oleh anak-anak 5-10 tahun akan datang. Jika itu adalah suatu kebaikan, maka mereka ingat kebaikan. Tapi jika itu hukuman, anak-anak akan teringat hukuman yang sudah ibu bapak berikan. Oke, revisi kegiatan hari ini. Monggo ibu bapak, apakah ada pertanyaan terkait dengan kegiatan budaya positif yang dilakukan baik di lingkungan kelas maupun di lingkungan sekolah, atau penerapan daripada segitiga institusi, bagaimana menghadapi suatu masalah murid sampai mereka mencoba untuk menemukan solusinya sendiri. Ada yang tanyakan Bapak? Sudah paham? Sudah mengerti? Nah, baik, untuk refleksi kegiatan. Nah, ini sudah mau selesai. Saya minta perwakilan dari salah satu untuk menyampaikan refleksi ya, apa yang sudah dipelajari dari hari ini, mungkin manfaatnya apa, sehingga sebagai acuan bahwa diseminasi yang dilakukan hari ini ada manfaatnya untuk ibu bapak. Monggo dipersilakan salah satu untuk menyampaikan refleksi hari ini. Jadi setelah ibu bapak mengikuti kegiatan hari ini, apa yang sudah didapatkan? Di sini aja ya. Ya, silakan Bu Didin. Ya, refleksi untuk kegiatan hari ini. Oke, alhamdulillah dengan adanya kegiatan yang dilakukan oleh Pak Muji, maka kami sebagai guru mendapatkan banyak pengetahuan, ada tambahan pengetahuan. Jadi bagaimana cara menghadapi siswa ketika ada masalah. Dan menurut saya dari beberapa, ada 5 tipe tadi itu, mungkin yang bisa saya ambil adalah sebagai teman dan sebagai manajer. Tapi untuk kelas 1 sebaiknya mungkin sebagai teman dulu. Karena untuk kelas 1 manajerial untuk mencari solusi anak-anak masih belum bisa. Demikian tadi, saya terima kasih atas pengetahuan yang diberikan kepada kami. Atur nuwun. Terima kasih. Tangan ya. Terima kasih kami sampaikan kepada Bu Didin selaku perwakilan dari ibu bapak peserta diseminasi untuk hari ini. Alhamdulillah ya, dengan adanya diseminasi ini ada pengetahuan yang baru untuk bagaimana tadi di 5 posisi kontrol sebagai guru ya. Jadi Bu Didin ini mengajar di kelas 1. Di kelas 1 ini kalau 5 posisi kontrol ini yang efektif adalah sebagai teman ya, sebagai teman, kemudian dan sebagai manajer, tapi masih belum maksimal karena masih kelas 1 tahapannya. Terima kasih Bu Didin dan terima kasih ibu bapak semua yang sudah berkenan hadir dalam acara diseminasi dari kegiatan modul 1T4 budaya positif di lingkungan sekolah atau di lingkungan kelas. Dan saya mohon maaf apabila di dalam penyampaian terkait dengan materi yang saya sampaikan maupun tutur kata dalam penyampaian ini ada yang tidak berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kegiatan hari ini dapat bermanfaat untuk ibu bapak. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya ibu bapak.